Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Welcome back to Eva Impertas Channel. Hari ini kita akan mereview plus minus ADV 160. Oke, kita akan masuk ke minus yang pertama. Minus pertama ADV 160 adalah joknya yang terasa keras ya. Jadi untuk jok membonceng sebenarnya fine-fine aja, tapi untuk jok dari pengemudinya ini yang luar biasa keras ya. Ya, jadi kalau kita traveling di atas 20 kilo pasti akan langsung terasa di pinggang ya. Tapi ada solusinya, jadi kalau memang joknya pengen terasa empuk ya memang harus diganti dalamannya pakai latex. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini ada kaitannya juga nih, jok keras juga dikontribusi oleh shock breakernya yang cukup keras. Ya, padahal mereka Showa dengan subtank, ekspektasi kita kan bisa riding dengan nyaman gitu ya. Tapi ternyata kenyamanan hanya diperoleh ketika kita ridingnya berboncengan ya. Kalau sendiri terasa banget. Di beberapa kasus mana ada bunyi jeduk-jeduk ya. Kita lanjut yang ketiga, tampilan bagian fascia ya, atau tampilan muka dari Honda ADV 160 dan juga tampilan stop light itu tidak mengalami perubahan dari versi sebelumnya yaitu ADV 150. Sayang banget sih ya, kalau kita berharap walaupun minor ada sedikit perubahan sehingga secara desain tampil lebih optimal. Lanjut dari taillight kita bergerak ke arah setang ya. Kenapa setangnya saya bilang kurang nyaman? Karena memang sebenarnya desain supaya kita ridingnya dengan gagah ya, tangan terbuka tapi sedikit mengorbankan kenyamanan. Ekspektasinya ini ditekuk lebih ke dalam gitu ya, baik kanan maupun kiri seperti halnya PCX. Lanjut kelemahan kelima, tadi sudah sempat bahas bagian muka, lampu DRL nya keren tapi lampu utamanya itu kurang terang ya guys. Oke, jadi kalau riding malam apalagi dalam kondisi hujan itu memang bisa dikatakan kurang support ya. Itulah kenapa banyak ADV lovers yang menambahkan lampu LED ya, sejenis Duramoto X1 dan lain sebagainya untuk memperoleh pencahayaan yang lebih terang. Lanjut masuk ke bagian mesin ya. Oke, mesin ini menghasilkan getaran yang cukup lumayan, terutama pada saat pagi hari baru dipanaskan ya, idle getarnya sampai ke setang. Oke, kemudian beberapa informasi yang masuk dari Facebook ya menyatakan bahwa ada kasus di mana radiatornya lembes dan ada juga kasus yang bilang bahwa mesinnya sedikit berisik gitu ya guys. Oke, kemudian tambah lagi karena engine mountingnya berubah ke bagian atas sini. Oke, sehingga mengakibatkan tidak ada lagi guard di bawah mesinnya. Jadi perlu penambahan engine guard di bagian bawah. Sama sekali tidak tercover ya posisinya. Last but not least ya, ini sempat ramai di jagat medsos bahwa ada recall terhadap ADV 160 untuk unit-unit produksi awal di mana diminta datang langsung ke Haas untuk mengganti AC pulley driven ya. Itu ada di bagian belakang di dalam sini ya. Oke, itu penggantinya sih nggak lama, sekitar 40 menit, dan setelah penggantian rasanya jauh lebih nyaman riding ADV ini. Nanti akan saya ceritakan experience-nya, karena ini termasuk motor yang terkena recall ya. Ini sebenarnya plus minus karena apa? Karena kalau adanya recall menunjukkan bahwa Honda punya komitmen serius terhadap customer-nya, sehingga potensi kerusakan coba diminimalisir dengan melakukan recall dan penggantian secara gratis. Ingat, gratis ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Ada minus, tentunya ada plus ya. Apa yang saya suka dari ADV 160 ini, pertama desainnya seperti ADV 350 ya. Lebih elegan dari versi sebelumnya yang robotik ya. Coba disimak penampilan secara keseluruhan. Kalau di jalan ini eye-catching banget, orang-orang pada ngeliatin. Punya pride tersendiri. Oke, kemudian kedua, handlingnya relatifly cukup nyaman. Karena apa? Di dalamnya ternyata common platform dengan PCX 160. Jadi desainnya dengan pipa tubular yang lebih besar. Oke. Dibandingkan dengan sebelumnya, cuma dikompensasi dengan berat yang sedikit bertambah dari 130 ke 133 atau 132 kilo ya, berat kosongnya.
Plus yang ketiga masuk ke bagian depan, di mana windshieldnya didesain oleh pihak Honda lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya ya. Dan kabar gembiranya yang pakai 150 ADV-nya bisa PNP ya. Ini naik sekitar 4 cm sehingga lebih melindungi dada daripada pengendara dari ADV ini. Dan lanjut ke standar Honda, sebenarnya ini sudah ada dari versi Beat sampai versi ADV, di mana ada ISS ya, idling stop system. Jadi ketika motor berhenti sekitar 1-2 detik, lampu merah atau macet, engine akan cut off, berhenti sebentar, itu ya, mati mesinnya. Dan untuk menghidupkannya hanya tarik gas sedikit. Oke, dan juga sudah disematkan teknologi ACG ya, bikin pada saat starter dilakukan itu senyap gitu ya, mesin nggak ada bunyinya itu ya. Jadi hidupnya tuh smooth banget, langsung hidup mesinnya. Oke, lanjut yang kelima, yang terkait dengan display ya. Saya coba nyalakan dulu. Jadi display sekarang jauh lebih keren sih guys, karena apa? Ada tachometernya atau RPM meter. Oke, selain tentunya menunjukkan berbagai macam fungsi lain ya, jadi fiturnya lebih lengkap dibanding generasi sebelumnya. Plus ada penambahan HSTC ya, nanti akan kita bahas sendiri. Oke, mumpung lagi nyalakan display, kita coba klik untuk fuelnya. Nah, saat fuel diklik, ini akan naik secara hidrolis ya, tutup tangkinya. Tutup tangki naik secara hidrolis. Sat, oke. Dan apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita open ya, ini ada tempatnya tuh untuk meletakkan dari tutup bensinnya. Oke, lanjut lagi berikutnya yang ke-7 ya. Ya, yang ke-7 apa? Kita lihat di dalam konsol boxnya. Di dalamnya ada USB charger ya. Jadi kalau dulu harus masih pakai adaptor, sekarang sudah tinggal colok kabel aja. Jadi lebih simple. Dan tempat penyimpanan cukup untuk HP lah, ukuran cukup sedang ya. Lanjut balik lagi ke bagian depan, tapi ke kaki-kaki ya. Ke-8 bahwa shock breakernya tuh empuk banget ya, sangat empuk banget, highly recommended. Kenapa bisa terjadi? Karena ternyata ada perbaikan sirkulasi olinya dibuat lebih sedikit, dan ya pak, dan kemudian lubang olinya diperbesar. Jadi dengan sirkulasi lebih lancar tadi, olinya bisa lebih empuk. Nah, selain shocknya empuk, dia juga punya ABS-nya smooth banget ya, sama ABS-nya. Lihat sensor ABS-nya ya. Jadi walaupun panic braking, rodanya nggak mengunci dan tidak ada gerdek-gerdek gitu ya. Jadi nyaman banget. Kita tidak worry kalau perlu melakukan hard braking atau pengereman mendadak. Kaitan dengan pengereman mendadak tadi, ada tambahan yang cukup oke dari Honda ADV ini, itu terkait dengan ESS. Jadi kalau kita lakukan pengereman mendadak, maka lampu hazard keempat-empatnya akan menyala gitu ya, seperti ini. Oke. Tapi dengan kedipan lebih cepat ya, kalau rem mendadak. Menandakan bahwa dia berfungsi emergency stop signalnya. Ini juga pakai HSTC ya, Honda Selectable Torque Control. Tujuannya apa? Ketika throttle gas ditarik berlebih, kemudian ban belakang spinning, maka otomatis ECU akan mengurangi pasokan bahan bakar dan roda belakang ketahan spinnya ya. Jadi menghindari hal yang tidak diinginkannya. Sebenarnya karena torsi berlebih yang dimiliki oleh Honda. Kemudian lanjut lagi, jadi dari desain ADV 150 sebelumnya, joknya relatif lebih rendah ya, lebih rendah sekitar 1,5 sampai 2,5 cm, lupa saya persisnya. Dan ini tentunya buat tinggi orang Indonesia rata-rata 165 sampai 170 itu nyaman banget. Dan selanjutnya, pijakan kaki lebih lebar ya, lebih enak selonjor, walaupun belum seperti desainnya PCX ya. Tapi untuk riding jarak jauh tentunya ini support banget. Kemudian yang ke-13 ya. Ini kita ngomongin bagasi ya guys. Jadi harus kita open dulu. Ini lagi dari bagian depan. Oke. Nah, ini kapasitas bagasi naik jadi 30 liter ya. Bagasi naik jadi 30 liter.
dan kenaikan ini salah satu dikontribusi oleh perubahan frame ya. Kalau tadinya itu ada apa namanya, frame ADV sebelumnya, di sini ada besi yang melintang. Kalau yang versi sekarang benar-benar tembus dari depan sampai belakang, jadi ada kenaikan 2 liter cukup lumayan. Tetap nggak bisa masuk helm full face ya, bisanya half face itu pun juga ukuran tertentu ya. Jadi memang masih belum bisa mengakomodir helm, karena itu salah satu fungsi kritikal ya. Karena kita males gantung-gantung helm atau tambahkan rantai pengunci ya. Oke, kita lanjut plus yang ke-14. Kita akan fokus di bagian mesin ya. Jadi karena kenaikan mesin 160 cc naik 10 cc dari sebelumnya 150 ya, maka mesin baru ini mengkontribusi perbaikan pada kinerja dan performa mesinnya. Pertama, kalau kita ngomongin torsinya tuh jadi 14,7 Nm di 6500 rpm. Naiknya lumayan ya, hampir 1 Nm ya. Yang dulu itu ADV 150 adalah 13,8 Nm di rpm sama 6500. Selain torsi, horsepower-nya juga atau tenaga kudanya juga naik lumayan, 1,4 daya kuda ya. Jadi naik itu dari 14,4 menjadi 15,8 daya kuda pada 8500 rpm. Nah, dengan mesin ini tentunya performanya jadi lebih optimal, lebih enak dibawa ngebut, tanjakan, membawa beban, dan dengan handling dari frame baru tadi, ADV makin nyaman untuk dikendarai. Oke, terakhir ya guys, jadi plus yang ke-15 ya. Yang ke-15 ADV ini secara price-nya ternyata nggak naik terlalu jauh dibandingkan dengan pendahulunya ya. Untuk tipe yang CBS naiknya sekitar 1 juta, begitupun untuk yang ABS. Jadi kalau pakai harga Jakarta, yang ABS itu 39.250.000, sementara yang CBS itu 36 juta pas ya. Yang dulu tuh untuk CBS 35, yang ABS-nya 38 ya. Jadi memang naiknya hanya 1 jutaan, dan ini bisa dibilang walaupun bukan all new ADV, tapi sudah 60% lah ada perubahan yang cukup signifikan ya. Oke. Ya apapun itu, ada minus ada plusnya, kita nikmati aja kendaraan ADV yang kita beli ini. Enjoy bawa riding jauh, dan jangan lupa ceritain pengalaman teman-teman ya. Kalau ada perlu tambahkan ya silahkan tambahkan di kolom komentar. Thank you, jangan lupa like, subscribe, and comment, and share tentunya. Terima kasih telah menyimak FA14 channel. Semangat pagi, thank you.